Selamat berjumpa kembali. Nah, seperti janji Kak Karina di video sebelumnya, video kali ini akan membahas tentang en, dan juga de. Dan ternyata cukup banyak yang menghubungi Kak Karina untuk membahas lebih jauh tentang en, dan juga de. Padahal Kak Karina pikir mungkin kita telah mengetahuinya. Tapi Kak Karina senang ternyata cukup banyak yang merespon. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas lebih banyak lagi tentang en, dan juga de. Oke, en, dan juga de di dalam bahasa Inggris termasuk di dalam articles. Nah, sekarang kita akan bagi antara dan en, lalu sebentar Kak Karina akan menjelaskan untuk bagian de. Nah, kita mulai dengan dan juga en. Nah, dan juga en adalah artikel untuk menyatakan kata benda tunggal atau singular noun. Nah, contoh dari noun misalnya orang, tempat, benda. Nah, itu yang masuk ke dalam noun dan masih banyak lagi. Nah, untuk dan en sendiri, kalau di dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebuah, seorang, sebutir, sebiji. Nah, seperti itu untuk makna dan juga en. Lalu, dalam situasi apa saja dan en ini bisa digunakan? Yang pertama adalah ketika kita pertama kali menyebutkan noun. Contohnya, misal Kak Karina membuka sebuah kulkas lalu menemukan sebuah apel. Maka Kak Karina akan mengucapkan there's an apple in the fridge. Contoh yang lain, misal I saw a cat in the tree. Lalu I have an amazing idea. Oke, yang kedua untuk menyebutkan pekerjaan. Seperti yang pernah di dalam video Kak Karina sebelumnya. Misalnya, I am a teacher. My mom is a nurse. Yang ketiga, dan juga en hanya dapat digunakan untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Jadi, tidak bisa untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Apa ya yang termasuk uncountable noun? Contohnya, seperti cairan, milk, susu, coffee, tea. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di video food and drink ya. Lalu, kita tidak bisa mengucapkan I want a coffee. No, tidak bisa. Jadi untuk menggantinya, kita bisa mengucapkan seperti ini. I want a cup of coffee. Nah, itu boleh seperti itu. Berarti secangkir kopi. Lalu, apa perbedaan dan juga en? Yang pertama untuk en hanya digunakan untuk noun atau kata benda yang diawali dengan konsonan sound, bunyi untuk huruf konsonan. Contoh, a table, a chair, a good idea, a university. University? Bukankah itu diawali dengan huruf U? Tapi U-nya dibaca dengan U, dibaca secara konsonan sound. Oleh karena itu, a university, bukan a university. Oke, sedangkan en digunakan apabila noun atau kata bendanya diawali dengan vowel sounds atau bunyi huruf vokal. Tahu ya yang mana saja yang termasuk ke dalam huruf vokal? Contohnya, an apple, an actor, an interesting topic, an announcement. An announcement? Wait, tunggu dulu. Oke, benar sekali untuk announcement, H masuk ke dalam konsonan, tetapi hanya diam. Sehingga yang terbaca adalah vowelnya atau huruf O-nya. Sehingga menggunakan an announcement. Oke, yang berikutnya adalah de. Perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Nah, de adalah definite articles. Artinya adalah artikel yang pasti. Nah, de ini digunakan apabila noun-nya spesifik atau kata bendanya spesifik. Lalu kapan ya kita bisa menggunakan de? Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, setelah kita menyebutkan noun
atau kata benda untuk pertama kalinya dengan menggunakan atau en seperti yang Kak Karina jelaskan di awal tadi. Nah, ketika kita menyebutkan untuk kedua kalinya noun yang sama atau kata benda yang sama, maka pada saat itu harus menggunakan the. Kita ambil contoh seperti contoh yang di awal tadi tentang kulkas pada saat Kak Karina membuka kulkas. There's an apple in the fridge. The apple is red. Sudah lihat perbedaannya? Pertama kali disebut menggunakan dan juga en, lalu ketika kedua kali disebut menggunakan the apple. Jadi kalau tiba-tiba kita ngomong the apple is red, nah nanti orang-orang pada bingung, apple yang mana? Kok tiba-tiba dia nyebut apple? Nah, seperti itu. Oke, jadi kita menggunakan the jika nounnya atau bendanya itu kita sudah benar-benar tahu. Nah, contoh ya, misalnya lagi seperti Kak Karina ambil contoh deh yang di awal tadi, misalnya I saw a cat in the tree. The cat was black. Jelas ya, a cat di awal, lalu pada saat kita menyebut untuk kedua kalinya kita menggunakan the cat. Itu sudah boleh. Jangan tiba-tiba kita ngomong the cat was black. Hah? What cat? Kucing yang mana? Seperti itu. Nah, sudah semakin jelas kan? Oke, biar makin jelas Kak Karina beri contoh yang ketiga lagi. Seperti juga yang teman-teman banyak tanya ke Kak Karina, yang benar yang mana? At the restaurant atau at a restaurant. Jadi misalnya Kak Karina ada janjian bersama teman, terus Kak Karina sudah tiba di restoran terlebih dahulu, ya kan? Terus Kak Karina telepon temannya Kak Karina, terus Kak Karina bilang, "Hey, I'm at the restaurant." Ya kan? Nah, pada saat itu teman Kak Karina itu sudah langsung paham, oh restoran yang A. Ya kan? Karena sudah ada penyebutan di awal sebelumnya. Beda ketika Kak Karina mengabari, misalnya Kak Karina sudah tiba di restoran, terus Kak Karina mengabari teman Kak Karina, "Hey, I'm at a restaurant." Lah, teman Kak Karina pasti langsung akan bingung, restoran yang mana yang dia maksud. Ya kan? Seperti itu penjelasannya. Berikutnya, the juga bisa digunakan untuk superlatif adjektif. Contohnya, my mom is the best mom. Yang berikutnya, Mount Everest is the highest mountain in the world. Jadi ada kata the best, the most of something, the highest, itu semua masuk ke dalam superlatif adjektif. Nah, penjelasan terakhir untuk the, dan semoga ini juga menjawab banyak pertanyaan dari kalian. Kenapa the kadang disebut the, kadang disebut di? Ya kan, pernah menemukan seperti itu. Oke, Kak Karina jelaskan. Semua ini tergantung dengan sound yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya sound yang mengikutinya adalah konsonan, maka pada saat itu kita menggunakan dengan penyebutan the. Contohnya, the table, the chair, the bed. Jelas kan? Nah, kalau yang mengikutinya adalah vowel, maka pada saat itu kita menggunakan the. Misalnya, the apple, the actor. Nah, sekarang sudah bisa kan membedakan penggunaan pada saat kapan kita menggunakan the, pada saat kapan kita menggunakan the. Oke, sekian video dari Kak Karina. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.